So guys, hari ini kita bakal bahas tentang LGBT. Jadi kemarin itu gue sempat mengupdate di instastory gue tentang beberapa cowok itu mendapatkan karma dengan menjadi feminim. Itu kan pendapat gue. Dan di atasnya gue ada nanya, apakah kalian pernah berpikir seperti ini? Harusnya jawabannya adalah iya, pernah, atau enggak pernah. Tapi jadinya ribet banget dan disangkut-sangkut pautkan dengan Pride Month. Dan akhirnya terciptalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue cukup unik. Gue pikir tuh udah berakhir, ternyata masih dibahas sampai sekarang. Jadi gue bakal menjawab pertanyaan kalian yang bertanya ke gue tentang LGBT or something about Pride Month. Pertanyaan pertama, orang LGBT pasti nggak terima dirinya dibilang kena karma, mau karma baik atau enggak. Bahkan biarpun bukan orang LGBT juga pasti nggak mau dibilang kena karma. Semua itu manusia seperti itu. Dan kebetulan LGBT atau bukan LGBT adalah manusia, ya kan? Iya nggak sih? Ya kan? Oke, next. Aku rela jadi cewek kalau kakak Kori sukanya sama cewek. Makasih, love you. Dan kebetulannya gue masih menyukai cowok. Oke? Bilang aja kamu ACDC. ACDC apaan? Dan gue ternyata udah tanya ACDC apaan. Ternyata itu ACDC adalah orang menyukai cewek dan orang menyukai cowok. Oke guys, ini perlu diperjelas lagi ya. Di sini tuh bukan konten kurang ajar ataupun konten yang akan membuat kalian marah atau geram. Karena di sini tuh gue bener-bener pure, gak ada niat terselubung apapun terhadap apapun itu. Dan gue bukan ACDC, gue normal dan gue menghargai keputusan setiap orang. Next, jadi maksudnya kakak dukung atau kakak sendiri LGBT. Oke guys, ini kembali lagi, gue dukung atau nggak dukung itu pilihan gue, dan gue bukan LGBT, gue jomblo. Oke, dan jangan disangkut pautkan karena gue terlalu lama jomblo, karena udah bertahun-tahun ya kan gue jomblo dan akhirnya gue dibilang LGBT. Itu benar-benar jahat. Jadi itu karma. Jadi itu karena kalau cowok jadi itu karma kalau cewek cowok jadi LGBT. Tolong dijelaskan Kak, jangan bertele-tele. Gini loh, maksud aku itu karma itu adalah hasil perbuatan lo di masa lalu yang akhirnya lo dapat sekarang. Tapi kalau lo pelajari secara biologis, itu hanya, maksud gue, kalau lo pelajari secara biologis, itu semuanya itu menjadi bingung. Oke guys, soal karma. Jadi setiap orang tuh memiliki karma, dan menurut gue itu adalah karma buat cowok-cowok biadab. Mungkin aja mereka biadab di masa lalu terhadap cewek. Jadi akhirnya mereka mendapatkan karma di kehidupan sekarang menjadi seseorang yang feminim agar mereka mengerti perasaan cewek yang sebenarnya beberapa cewek juga mungkin biadab di masa lalu. Akhirnya di sekarang dia menjadi karma lagi untuk merasakan perasaan cowok, akhirnya mereka menyukai cewek. Seperti itu, sesimpel itu. Jangan bertele-tele, gue gak bertele-tele, jangan bikin ini semakin kompleks. Next, jadi apa maksudnya? Lagi cari clickbait di masalah LGBT ya kak? Oke, thank you so much for asking. Jadi ini adalah kesalahpahaman antara aku dan kamu. Pertama ya, honestly, aku tuh gak membahas LGBT guys sama sekali. Aku hanya menulis beberapa status yang lalu menggunakan stiker Pride Month, dan Pride Month. Karena gue merasa gue cukup pride terhadap diri gue sendiri. I'm so proud about myself. Karena beberapa orang bilang tuh gue tuh lemah karena gak pinter dalam memilih pasangan seperti itu. Dan gue cukup happy lihat stikernya cantik ya kan, gue pakai. Akhirnya banyak banget yang nanya, kenapa lu pakai itu, emangnya lu LGBT? Dan akhirnya gue menulis satu instastory tentang karma cowok yang jadi feminim. Dan sebaliknya lah seperti itu, cewek yang menjadi cowok.
Dan itu bukan clickbait guys, ini hanya kebetulan bersambung seperti sinetron tersanjung antara aku dan kamu, oke? So guys, karena gue gak egois, gue akan langsung bertanya kepada teman-teman gue tersayang mendengar pendapat mereka. Pertama gue akan nanya ke Kalinda, apakah itu dosa? LGBT apakah dosa? Dan dia mengatakan, yep itu dosa. Sebaiknya kalian menghindari hal-hal seperti itu karena itu haram hukumnya. Oke, Mbak Sapti no comment sih. Ini belum waktunya untuk Mbak Sapti jawab katanya. Oke, Mas mengatakan dosa nggak Mas? Dosa. Dosa, dan itu dosa kalau cewek, cowok dan cowok, yaitu LGBT lah ya. Dan Kak Dinda aku tanya, Kak Dinda bilang itu nggak dosa. Itu adalah pilihan hidup setiap orang. Setiap orang berhak memiliki keputusan atas hidupnya masing-masing. Kita nggak boleh ngejudge semua orang sesuai dengan pemikiran kita. Apalagi kita adalah masyarakat demokrasi, harus saling terbuka dong. Apalagi udah generasi milenial. Thank you Kak Dinda. Dan Mbak Sapti mengatakan itu nggak dosa. Semua orang bebas memilih. Thank you so much guys, love you so much. Thank you untuk opini kalian, bye bye. Support kakak selalu, I love you so much. Dan semoga itu positif karena aku sangat mencintaimu. Next. Nyampah banget, iya seperti kamu yang komen nyampah banget. Thank you so much. Next, netizennya kebosanan. Bosen kenapa kamu? Butuh teman curhat kah? Butuh teman cerita kah? Apakah kamu salah satu seperti aku yang jomblo? Yuk sama-sama cerita. Keluarin tuh buci lu. Buci apaan gengs? Oh my god. Jadi gue itu gak LGBT guys. Sekali lagi gue gak LGBT dan bukan berarti gue membenci LGBT ya kan. Gue mendukung dan semoga kalian gak terlalu banyak salah paham seperti itu. Hati-hati bisa mengundang haters yang kayak gini. Gue sih gak merasa siapapun tuh haters ya, karena sekalipun kalian gak suka gue, kalian pasti mencintai gue di lubuk hati kalian. Pacarnya cewek. Jika seperti itu jika seperti itu sama aja Mbak menghina Nabi Muhammad. Atau kalau Mbak agamanya Kristen sama saja menghina Yesus. Para rasul Allah, nggak ada yang wanita. Nggak ada yang wanita, Mbak. Semua laki-laki, mereka menuntun semua umatnya ke jalan yang benar. Iya benar. Jadi kalau Mbak pernah dikecewain sama satu orang, jangan semua orang disalahkan nggak. Karena nggak semua laki-laki jahat. Begitu juga sebaliknya. Gini loh honey baby sweetie, aku tuh gak bilang laki-laki LGBT itu jahat, ya kan? Jangan membuat agama itu seperti penjara untuk seseorang. Jangan membuat dan mengukur dosa seseorang lewat agama, karena sebenarnya semua dosa lu itu lu yang nanggung gitu. Dan kalaupun dia LGBT atau enggak, tapi kalau dia berbuat baik gimana? Bukan berarti gue menulis seperti itu karena gue dikecewakan sama seseorang. Nggak ada seperti itu guys, nggak ada seperti itu. Gue nggak berpikir seperti itu, dan gue apapun itu it's gonna be fine if you make it simple. If you make it keep simple, oke? Jangan membuat segala sesuatunya itu dibahas tentang agama guys, itu nggak bagus sih menurut aku. Beneran, aku tuh nggak berpihak sama siapapun itu, agama apapun itu. Gue sangat menghargai semua agama, gue punya teman agama apapun itu, dan gue harap kalian gak akan membahasnya lewat agama apapun itu. Jadi tolong jangan bahas agama di Kalau anak kakak jadi gay, lesbi, LGBT gimana? Kalau anak kakak jadi gay, lesbi, LGBT gimana? Tanda seru, tanda tanya, tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, tanda tanya, tanda seru, tanda tanya. Ini orang lagi bertanya apa mengutuk? Gini loh kak, jangan suka umbar LGBT kalau nggak mau dibahas anaknya. Apa sih ini? Oke, gue akan menjawab pertanyaan terakhir.
kalau kakak anak, maksudnya kalau anak kakak LGBT, gay dan lesbi. Gini loh gengs, gue masih jomblo, gue masih single, dan gini loh, gue akan memberikan lu 2 saran. Pertama, sebelum lo menikah lo akan memilih calon pasangan lo akan melihat bibit bebet bobotnya ya kan, dan lo akan tahu dia seperti apa. Kalau emang dari keturunan dia ada yang LGBT dan lo menerima, artinya lo akan menerima konsekuensi kalau suatu hari nanti anak lo akan menjadi LGBT atau seperti itu. Itu artinya itu sudah hukum alam. Mungkin anak lu di masa lalu melakukan sesuatu yang jahat, ya it's okay. Tapi kalau lu dari awal sudah tidak memilih calon lu yang memiliki bibit bobot seperti itu, berarti lu secara personal menghindari hal seperti itu. So, apapun keputusan kalian, pilihlah secara bijak, katakanlah secara bijak. Mulut kalian milik kalian, telinga kalian ada 2, mata kalian ada 2, tapi mulut kalian cuma ada 1. Tolong dijaga baik-baik. Love you so much, thank you for asking. Apapun itu pertanyaannya gue akan jawab, walaupun perih, walaupun pedih seperti hati aku terhadap kamu yang selalu kamu tolak, aku akan tetap jawab. Love you.